Inilah Gapura menuju ke makam keramat Prabu Ragamulya Surya Kancana. Nisan yang menjelaskan permaisuri Ratu Galuh Mangku Alam. Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran setelah Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Baiklah sahabat, di sini bisa Baraya lihat ya, satu mahkota seperti binokasi yang menempel ke makam beliau, yakni Prabu Surawisesa. Kita akan langsung saja lanjut menuju ke makom keramat Prabu Ragamulya. Inilah situs Arca Domas, yang dimana di atas sana kita akan bisa melihat banyak sekali prasasti beserta batu-batu yang menjadi salah satu sumber sejarah, yakni pembelajaran daripada arti batu itu sendiri, yaitu baca dan tulis. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya sofatallah, ya ahla la ilaha illallah, assalamualaikum ya Eyang Prabu Ragamulya Surya Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teruntuk baraya pecinta sejarah dan budaya Nusantara. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi kisah sejarah perihal napak tilas kerajaan Sunda Pajajaran, yakni edukasi makom keramat Prabu Ragamulya Surya Kencana. Sebagai raja tanpa mahkota dan penutup dari kerajaan Sunda Pajajaran. Untuk mengetahui makom beserta riwayat dari Sang Ragamulya sebagai raja terakhir Pajajaran, admin akan jelaskan sejarah singkat dari masa keemasan kerajaan Sunda Pajajaran di era Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja di zaman Pajajaran. Mohon untuk tidak skip videonya supaya tidak gagal paham. Adapun sahabat yang memiliki info sejarah, sangat disarankan untuk berbagi naskah serta kisahnya di kolom komentar. Inilah 5 raja Pajajaran pengganti Prabu Siliwangi hingga penguasa terakhir yang diserang Banten di era Syekh Maulana Yusuf, putra dari Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sumber sejarah dilansir dari situs web radarkuningan.com serta kitab Purwaka Caruban Nagari Cirebon. Raja terakhir di kerajaan Pajajaran setelah Prabu Siliwangi. Banyak yang menganggap jika Prabu Siliwangi adalah salah satunya raja kerajaan Pajajaran. Yang dimaksudkan adalah Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, ayahanda dari Prabu Kian Santang, Nyai Ratu Rara Santang, dan Prabu Walasungsang, atas pernikahannya dengan seorang muslimah yang taat, putri dari seorang Raja Martapura dan murid dari Syekh Kuro Karawang. Sementara Prabu Surawisesa yang menjadi raja setelah Prabu Siliwangi dari sang istri Nyai Ratu Kentring Manik. Banyak yang beropini bahwa kerajaan Pajajaran terakhir adalah Prabu Siliwangi. Padahal masih ada 5 raja lagi yang menjadi penguasa alias penerusnya, termasuk raja terakhir yakni Prabu Ragamulya Surya Kencana, yang dipercaya bahwa beliau ngahyang di Gunung Bundar, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Pakuan atau Bogor, yang banyak diziarahi oleh para muhibbin ziarah untuk menghormati atas perjuangan beliau sebagai sang raja terakhir Pajajaran. Adapun hukum berziarah ke makam atau makom Prabu berfadilah untuk muhibbinnya sebagai panggugah rasa atau panggeing manah. Dalam bahasa Arab adalah i'tiad, dan juga watu zakirul akhirah, untuk mengingatkan dan selalu mengingat akhirat. Dengan berziarah dan sowan untuk mengingatkan kita kepada akhirat, supaya ketika kita banyak mengingat kematian,
sehingga hati kita merasa tergerak untuk berbuat kebaikan atas kesolihan dan keluhuran ilmu dari Sohibul Makbaroh yang akan mendekatkan doa kita atas wasilah berziarah dan sowan ke makom keramat sang tokoh terdahulu. Kisah akan bermulai ketika sang Raja Ragamulya menghadapi serangan di medan laga. Raja itu kalah dalam mempertahankan keraton Pajajaran dari serangan Kesultanan Banten. Raja terakhir itu juga membuktikan bahwa Pajajaran tidak berakhir pada masa Prabu Siliwangi. Hal itu juga membantah mitos jika Pajajaran habis bersamaan dengan Prabu Siliwangi Ngahyang. Banyak yang yakin jika Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran yang sangat terkenal dan paling disegani. Namanya begitu diagungkan oleh masyarakat yang tinggal di Tatar Pasundan hingga sekarang ini. Karena itu, untuk menelusuri kerajaan Pajajaran, sangat penting mengetahui asal-usul Prabu Siliwangi. Dari titik itulah bisa menjadi tonggak berdiri besar dan berakhirnya Pajajaran. Siliwangi yang terdiri dari dua suku kata, yakni kata silih yang berarti pengganti dan wangi bermakna Prabu Wangi. Siapa Prabu Wangi? Para sastrawan Sunda mengatakan Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Niskala Wastukancana. Dia adalah raja di kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan tersebut belum bernama Pajajaran seperti yang dikenal sekarang. Prabu Wangi berkuasa di kerajaan Sunda Galuh antara tahun 1371 hingga 1475. Lalu dari mana istilah Siliwangi? Nama Siliwangi memiliki arti pengganti. Pengganti Prabu Wangi itu julukan Prabu Jayadewata. Dia adalah cucu dari Prabu Wangi atau Wastukancana. Jayadewata yang berkuasa pada periode 1482 sampai dengan 1521 dianggap mewarisi kebesaran Wastukancana. Penyebabnya karena dia berhasil mempersatukan kembali Sunda Galuh dalam satu naungan bernama Pajajaran. Para pujangga Tatar Pasundan menyebutkan, sebelum Prabu Jayadewata berkuasa, kerajaan Sunda Galuh sempat terpecah. Putra Wastukancana sekaligus ayah Prabu Jayadewata, Prabu Dewaniskala, hanya menjadi penguasa kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh dipersatukan lagi oleh Jayadewata. Karena itu, Jayadewata dipandang mewarisi kebesaran kakeknya, Prabu Wastukancana alias Prabu Wangi. Maka dari itu, para sastrawan Sunda memberikan gelar Siliwangi bagi Prabu Jayadewata. Siliwangi memiliki arti pengganti atau pewaris Prabu Wangi. Bisa disimpulkan, Raja Pajajaran yang dimaksud sebagai Siliwangi adalah Prabu Jayadewata. Dia berkuasa dari tahun 1482 hingga 1521. Kemudian, pertanyaan kembali muncul, kapan kerajaan Pajajaran runtuh? Apakah pada masa Prabu Siliwangi atau raja-raja setelahnya? Memang sulit menemukan fakta sejarah tentang runtuhnya Pajajaran. Sebagian besar keruntuhan Pajajaran hanya didasari mitos. Tetapi ada fakta sejarah yang mencatat kemungkinan kecil Pajajaran runtuh di zaman Prabu Siliwangi. Sebab setelah Prabu Siliwangi masih ada 5 raja yang memerintah Pajajaran. Siapa saja mereka? 5 raja pengganti Prabu Siliwangi. Berikut nama-nama raja dan periodisasi pemerintahan mereka, yakni kerajaan Pajajaran setelah Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Prabu Surawisesa menjabati 1521 sampai dengan 1535.
Prabu Surawisesa merupakan putra Prabu Siliwangi. Dia menjadi penerus tahta kerajaan Sunda dengan ibu kota negara di Pakuan, Pajajaran. Selama memegang tahta selama 14 tahun, dari tahun 1521 sampai dengan 1535, Prabu Surawisesa melakukan 15 kali pertempuran untuk mempertahankan kerajaan Pajajaran. Atas keberaniannya melakukan pertempuran, Prabu Surawisesa digelari perwira. Seperti di cerita Parahyangan, Surawisesa diberi gelar Kuanen, Kasuran, dan Kadiran. Setelah Prabu Surawisesa, raja diteruskan oleh Prabu Ratu Dewata tahun 1535 sampai dengan 1543. Ratu Dewata adalah raja dari kerajaan Sunda yang menggantikan ayahnya, Surawisesa. Berbeda dengan Prabu Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang perkasa dan pemberani, Ratu Dewata berwatak sangat alim. Dia sangat taat kepada agama. Ratu Dewata juga cenderung mengabaikan urusan kemiliteran negara termasuk peperangan. Setelah masa Ratu Dewata, Raja Pajajaran seterusnya adalah Ratu Sakti 1543 sampai dengan 1551. Ratu Sakti adalah kerajaan Sunda Pajajaran yang menggantikan Ratu Dewata. Ratu Sakti hanya berkuasa selama 8 tahun, dimulai dari tahun 1543 berakhir dengan 1551. Dia dikudeta dari tahta dan digantikan oleh Ratu Nilakendra. Raja selanjutnya yang keempat yakni Prabu Nilakendra 1551 sampai dengan 1567. Ratu Nilakendra biasa disebut Tohan di Majaya. Dia naik tahta sebagai penguasa Pajajaran keempat menggantikan Ratu Sakti. Pada saat itu situasi Pajajaran telah tidak menentu. Frustasi dan kelaparan telah melanda segala lapisan masyarakat. Wong Huma Darpa Mamangan, Tan Igar Yantan Pepelakan, ungkap seorang petani seperti yang ditulis dalam cerita Parahyangan, yang artinya petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu. Ini menggambarkan kelaparan yang menerpa penduduk Pajajaran. Penguasa Pajajaran selanjutnya setelah Prabu Nilakendra yang akan menjadi penutup dari Raja Pajajaran dan disebut sebagai raja terakhir dari kerajaan Sunda Pajajaran, yakni Prabu Ragamulya Surya Kencana 1567 sampai dengan 1579. Pada masa pemerintahan Ragamulya, tepatnya tahun 1579, kerajaan Pajajaran berakhir. Kerajaan ini mengalami kehancuran akibat serangan pasukan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Yusuf, putra dari Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Peristiwa tersebut tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara Parwa 3 Sarga 1 halaman 219 sebagai berikut. Pajajaran sirna ing bumi ing ekadaci cukla paksa wesa kamasa seharsa punjul siki ikang cakakala, yang artinya Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka atau tanggal 8 Mei 1579. Sumber itu juga mengungkapkan Prabu Ragamulya Surya Kencana beserta para pengikutnya yang setia tewas. Mereka tewas dalam pertempuran mempertahankan ibu kota Pajajaran. Kala itu, Pajajaran tidak di Pakuan lagi. Kerajaan Sunda itu telah berpindah ke Pulau Sari, Pandeglang, Banten sekarang. Fakta sejarah tersebut menunjukkan jika keruntuhan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 atau berjarak 58 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat atau Ngahyang.
Prabu Siliwangi tidak pernah mengalami keruntuhan kerajaan yang dulu telah dipersatukannya itu. Raja yang mengalami kehancuran Pajajaran adalah Prabu Ragamulya Surya Kencana. Namun ada salah satu faktor dan juga fakta perihal ngahyang ataupun makom Prabu Ragamulya Surya Kencana yang dipercaya oleh masyarakat dan juga muhibin ziarah yang berada di Gunung Bunder, Pakuan, Bogor. Demikianlah kisah ini admin bahas. Adapun tingkat kebenarannya, wallahu a'lam. Baiklah sahabat, berikut adalah edukasi makom keramat Prabu Ragamulya Surya Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam santun teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Mang AR ya. Pada kesempatan kali ini Mang AR akan mengedukasi kepada baraya semuanya, yakni makom karomat dari Raden Prabu Surya Kencana. Wallahu a'lam bil murad. Beliau ini adalah salah satu sosok yang menjadi raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, sebelum menuju ke edukasi kita kali ini, Mang AR akan mengajak baraya semuanya untuk memperlihatkan akses menuju ke area makom karomat Raden Prabu Surya Kencana ya, yang dimana admin tidak akan berkata banyak perihal riwayat dan juga sejarah beliau, dan nanti akan dijelaskan oleh juru kunci ya di area makom karomat. Oke, jadi kali ini adalah perjalanan menuju ke area makom karomat ya. Sengaja dibuatkan mode perjalanan seperti ini untuk memberitahukan kepada baraya ahli riwayat dan juga baraya media napak tilas kita kali ini untuk mengunjungi salah satu makom karomat yang berkaitan dengan kerajaan Pajajaran. Untuk selebihnya nanti akan diriwayatkan oleh juru kunci ya, karena mungkin bagi beberapa orang yang mengetahui sejarah aslinya pasti akan komen di kolom komentar ya. Namun di sini admin ataupun Mang AR lebih mengingatkan pula ya, untuk yang mengetahui sejarah aslinya, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu ya. Adapun dari segi gelar Prabu, Gegeden, Raden, dalam ya, nanti kita akan bahas di situ. Oke, perjalanannya luar biasa baraya ya. Masya Allah. Oke ya, sambil ngeriwayat saja. Seperti yang kita ketahui kan, masyhur kalangan banyak warga masyarakat yang mengetahui Raden Haji Surya Kencana merupakan putra dari Pangeran Jaya Sasana Eyang Dalam Cikundul. Eyang Dalam Cikundul atau Pangeran Jaya Sasana berputra dari Raden Eyang Wangsa Goparana Nangkaberit yang berada di Subang. Oke. Aduh, luar biasa perjalanannya ya. Tuh bisa baraya lihat ya. Jadi ketika baraya berkunjung ke sini, Anda akan disuguhi dengan suasana panorama alam yang begitu indah. Berikut aliran sungai dengan suara gemericik air yang membuat hati kita itu menjadi tenang. Waduh, Masya Allah. Lokasi dari makom karomat Raden Prabu Surya Kencana ini berada di Kampung Ibu, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten ataupun Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ya. Karena makom karomat Eyang Prabu Surya Kencana ini belum banyak diketahui masyarakat, padahal usia dari makom karomat ini sudah kurang lebih 350 tahun baraya ya. Wow, Masya Allah. Waduh, di sini ada aliran sungai yang cukup deras yang menjadi daya tarik sekaligus momen relaksasi alam ya yang luar biasa. Oke, tuh ada pula
Airnya bersih ya Baraya ya. Tak aneh ya kalau misalkan airnya begitu bersih seperti ini. Mungkin ini air barokah, wallahu alam, cika huripan, dan lebih ke mata air ya. Waduh, bening sekali Baraya nih. Wow, masya Allah ya. Bersih ya. Waduh, masya Allah, ini airnya bersih banget ya. Jadi ketika Baraya akan menuju ke area makom karomat Eyang Prabu Surya Kencana, silahkan jika ingin mengambil air di sini ya. Insya Allah masyarakat di sini legowo dan menerima ya. Tuh di sebelah sana ada satu saung ya. Itu apa? Wallahu alam. Tapi di sana ada tempat duduk, ada tembokan pula ya. Mungkin ada pekerjaan dahulu. Oke. Ya, perjalanannya Baraya. Di sini tuh banyak sekali bambu ya. Masya Allah, tabarakallah. Wow. Oke. Ya, jadi saat ini kita belum sampai gerbang dari makom karomat Eyang Prabu Surya Kencana. Waduh, ini pohon-pohonnya luar biasa ya. Aduh, mohon maaf nih jadi banyak poster caleg ya. Seolah-olah kita mempromosikan padahal enggak. Ya, kita akan palingkan saja ke momen yang lain. Oke. Ya. Untuk tipe kealamian daripada perjalanannya luar biasa ya, hijau dan juga adem Baraya ya. Ya, saat ini atau sebentar lagi kita akan menuju ke area gerbang, dan di sini wallahu a'lam bil murad ada satu pendapat yang dimana tepat di hadapan kita kali ini ada satu gerbang atau gapura yang dimana pendapat lain yang menjelaskan inilah yang dimaksudkan gerbang goib, karena gerbang ini ataupun area di sekitar sana itu dahulu adalah kerajaan ataupun keraton ya. Wow, oke. Kita akan beruruk salam dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Wa man hawlakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Oke. Jadi jangan lupa ketika kita memasuki area wilayah, sebagai bentuk adab, yang pertama beruruk salam kepada ahli wilayah, ahli gaib, dan juga kepada sahibul makom Eyang Prabu Surya Kencana. Karena perihal daripada riwayat beliau ini banyak sekali versi. Ada yang membicarakan tentang tokoh beliau ini adalah tokohnya satu, nama daripada beliau itu banyak. Ada pula yang menjelaskan tokohnya dua, ada Raden Haji Surya Kencana, ada Eyang Prabu Surya Kencana. Jadi seperti apa kelengkapan kisahnya nanti kita akan kupas tuntas ya. Oke Baraya, tepat di hadapan kita kali ini bisa Baraya lihat tertera nama Raden Surya Kencana Keramat Mangga 3. Untuk mengetahui riwayat aslinya nanti akan dijelaskan oleh juru kunci. Adapun kita saat ini akan mengedukasi dulu bagaimana keadaan di area makom karomat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua simbol ya, patung. Mungkin ini lebih ke syuroka, ada bimakna khusus. Kita akan beruruk salam kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Pangersha Raden Surya Kencana Keramat Mangga 3. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sana ada beberapa para muhibin ziarah ya yang sedang menyampaikan. Assalamualaikum, Kang Damang. Oke, ya. Oke, dan seperti ini keadaan di area Makom Karomat. Kita akan mengedukasi terlebih dahulu. Berikut mengeksplor ada apa saja di area Makom Karomat. Oke, yang pertama ini ada balai. Kita akan melihat di sana ada lafaz siiran ataupun kalimah yang dimana sebelum kita melakukan ziarah disarankan untuk membaca doa ini yang berbunyi salamullah ya syadah minar rahmani yaksyakum ibadallah hijinakum qasadnakum talabnakum tugilsuna bihimatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'atuna atayakum hadayakum dan seterusnya ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk adab dari kita kepada sahibul makom. Oke, kita akan berlanjut dahulu untuk melihat bagaimana keadaan di area makam Karomat Raden Surya Kencana sebagai raja terakhir Pajajaran. Yang seperti kita tahu ya, karena kita ini mengetahui bahwa raja terakhir Pajajaran itu adalah Raden Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, tapi di sini tertera ataupun ada satu pendapat yang menjelaskan seorang raja terakhir dari Pajajaran itu adalah Raden Surya Kencana. Wallahu a'lam. Karena ketika berbicara masalah sejarah yang sebenarnya hanya Allah yang Maha tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Oke, kita sudah memasuki area dalam makom dan di sebelah sana ada muhibin ziarah juga yang sedang ngamumule dengan cara sedang membersihkan area makom Karomat. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sadah minar rahmani yaksyakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum tugilsuna bihimatikum wajadwakum fahbuna wa'atuna atayakum hadayakum falakhayatu mudani fahasyakum wahasyakum sa'idna iz atainakum wa fuzna hina zurnakum fakum wasma'u fina ila rahmani maulakum asyanah dha'asyanata mazayamin mazayakum maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi ala kafi salatullah ala syafi salamullah bisahibi hazal maqam aqud di hajatina ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya pangersa Raden Surya Kencana wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin bil barakati mu'jizati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ilahukum ilah wahidul la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bil qadwatan farju bihil qurabatu tabihil hawaij
wa tunalu bihi raqaib wa husnul khawatim wa yustasqil qamamu fi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin yada li kulli malumilat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Assalamualaikum pangarsa Raden Surya Kencana. Nada ulidina jisim kuring dongkap ka ieu makom hayang suca silaturahim kala aya nyuhunkeun widi bil barokah hakikat ti Gusti. Hayang suca silaturahim ka sahibul makom pangarsa Raden Surya Kencana mugia hayang diwidya hatur nuhun. Mugia berkah karomah pangarsa eyang Raden Surya Kencana. Tiasa sasarangan sareng abdi sadayana mugia hatur nuhun sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membacakan sedikit tawasul kepada beliau sebagai bentuk adab ya, yang dimana niat kita ziarah ke sini untuk bil barokah sejak ziarah tabaruk kepada beliau. Adapun berkah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para kekasihnya, para wali-walinya. Semoga kita selaku umat akhir zaman, selaku muhibin dari para alim ulama, para aulia Allah senantiasa berkah karomah beliau bersama kita selaku muhibin beliau. Jangan lupa untuk bisa bersilaturahim kepada beliau selaku seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga baraya yang baru tahu dan menonton video ini jangan lupa untuk tinggalkan komentarnya perihal situs makom karomat Raden Eyang Haji Surya Kencana ya, yang seperti kita tahu Raden Surya Kencana ini adalah putra dari Pangeran Jaya Sasana yang dalam Cikundul ya, yang dimana beliau ini menjadi salah satu sosok raja terakhir di Kerajaan Pajajaran Sunda. Masya Allah, kebenaran atau tidaknya wallahu a'lam bil murad. Untuk mengetahui kisah lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh juru kunci. Dan baraya jika ingin mengetahui dan juga ingin berziarah secara langsung untuk menghubungi beliau, silahkan untuk nomor WA juru kunci nanti admin akan tampilkan di link deskripsi. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat seperti inilah makom karomat pengersa Raden Surya Kencana Kerajaan Pajajaran. Di sini tertera nisan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tertera sebelah sana para ya, itu tertera Raden Surya Kencana dengan lambang yang di atasnya itu berbentuk bulat ya, dan tertera di bawah nama beliau itu adalah Kerajaan Pajajaran. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini tertera juga ada beberapa tempat untuk bakaran ya. Di sini ada beberapa tempat untuk bakaran, yang dimana bakaran-bakaran tersebut dipersilahkan ataupun dipersiapkan untuk para muhibin ziarah yang ingin menyalakan dupa ataupun buhur ya, karena buhur itu menjadi salah satu wangian yang disukai oleh karuhun-karuhun. Masya Allah. Dan di sana tertera juga satu papan yang menjelaskan pangjarahan keramat Manggatika Mbah Raden Surya Kencana. Oke, di sini bisa lihat ada payung yang berbentuk seperti payung kerajaan ya. Ada dua payung di samping kanan dan kirinya, dan di tengah-tengahnya ada payung besar ya. Berikut di atas payung ini ada foto ataupun potret dari beliau, yakni Eyang Raden Surya Kencana. Dan bisa lihat sebelah sana ya, yang dimana di sana tertera Raden Haji Surya Kencana. Masya Allah. Oke, dan seperti inilah keadaan area makom karomat. Untuk tipikal nisan mirip seperti yang di atas Gunung Gede ya. Kalau di atas Gunung Gede itu kan lebih ke petilasan
wallahu a'lam bil murad, apakah ini makom ataupun makam, karena beliau ini bisa disebutkan berpindah alam ya. Jadi untuk mengetahui antara makom ataupun makam, wallahu a'lam, di sini admin tidak bisa berkata banyak, hanya menjelaskan sedikit saja perihal riwayat ataupun sejarah tentang Raden Surya Kencana. Oke, untuk selebihnya admin akan mengedukasi ini bersama juru kunci yang akan dipaparkan oleh beliau ya, selaku ahli wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ya rizalul gaib, assalamualaikum ya ahlul gaib, assalamualaikum ya pangersa Raden Haji Surya Kencana wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, itu adalah keadaan di area makom karomat, tepatnya di dalam area makomnya, dan kita akan telusuri dulu. Di sini ada pusaka kebanggaan ya yang dipergunakan oleh Raja Pajajaran, yaitu kujang. Di sini ada satu ya kujang, dan di sebelah sana pun ada lagi kujang ya. Jadi ada dua kujang ketika Baraya akan memasuki ruangan makom karomat Raden Haji Surya Kencana tuh. Masya Allah. Oke Baraya, jadi ini tepat di hadapan kita adalah akses masuk menuju ke ruangan makom ataupun sahibul makom dari Raden Haji Surya Kencana. Adapun di arah sebelah sini Baraya ya. Oke, di sini ada tempat toilet ya. Oke, di sini ada toilet dan juga tempat untuk berwudu bagi para muhibin ziarah yang ingin riyadhah ataupun menginap ya. Nanti di rumah Abah di sebelah sana ada balai juga. Dan ini tertera Banyu Sakti Tirta Kahuripan Ibu ya. Oke, dan tepat di hadapan kita ini musola Baraya ya. Ya, dan musola ini dipersilakan untuk fasilitas dari ahli wilayah untuk Baraya yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu ya. Seperti ini keadaan di dalam musola. Oke, terawat dan bersih sekali ya. Masya Allah. Oke. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan di arah samping musola ini adalah toilet ataupun tempat berwudu ya. Oke, untuk selebihnya kita akan menjelaskan dan juga menerangkan akan sebuah sejarah dari Raden Haji Surya Kencana ini bersama juru kunci, yakni Bapak Oja dan juga Ibu Maya ya, selaku juru kunci ataupun ahli wilayah petilasan Raden Surya Kencana ya Kang ya. Ya, saat ini saya bersama para muhibin ziarah ya akan mengunjungi terlebih dahulu makom karomat yang disebutkan sebagai Leit Selawe Jajar ya. Tuh di sebelah sana Baraya tuh. Ya, jadi gerbang menuju ke gerbang keraton makom karomat Raden Surya Kencana ya. Ya, saya ditemani oleh para muhibin ziarah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk Baraya sebelum menuju ke makom karomat Raden Surya Kencana, admin menyarankan ya, di sini ada makom ataupun petilasan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya, batu besar ya. Assalamualaikum. Damang akan. Kenapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rizalul gaib. Assalamualaikum ya ahla gaib. Assalamualaikum ya makhluk gaib. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Oke Baraya ya, ini ada wow, batu besar sekali ya. Wih. Iya. Bisa Baraya lihat ya, ini ada beberapa
makam yang besar beserta pohon tinggi ya. Oke, Ini jadi batu situs ini. batu situs ya Kang? Iya, situs Kota Genggelang. Situs Kota Genggelang yang disebutkan sebagai Dan di batu sini kan situs ini pusatnya. lewat Salawe Jajar. Kota Genggelang ini. Oh, Kota Genggelang ya. Bentar ya Kang ya. Besarnya ini. Oke. Oke, Baraya bisa Baraya lihat ya. Ini batu besar sekali dan dimaknai dengan batu leit Salawe Jajar ya. Karena dibuatkan situs seperti ini sebagai bentuk melestarikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow. Oke, Baraya. Ukuran batunya besar sekali ya. Oke. Jadi sebelum menuju ke area makom karomat, disarankan untuk tata caranya berziarah dulu ke gerbang pertama, yakni kita harus melewati dan beruruk salam kepada ahli wilayah, ahli makom, sahibul makom karomat, yakni petilasan dan disebut sebagai Leit Salawe Jajar ya. Dan ini ada makom karomat pula ya, arah menuju ke makom karomat Raden Surya Kencana ya. Bentuknya Baraya ya, tuh seperti ini. Wow, besar sekali ya. Oke ya. Oke Baraya ya. Jadi saat ini Maher sedang berada di pendopo Abah Oja ya. Lokasi dari area makom karomat Raden Surya Kencana. Nanti Baraya bisa dengarkan penjelasan dari beliau ya, asal-usul daripada kampung ibu itu sendiri yang berada di sini dan juga lokasi daripada makom karomat Raden Haji Surya Kencana. Ya, dan di sini bisa Baraya lihat ya. Ini ada kesepuhan juru kunci ya. Juru kunci sepuh Abah ya, Masya Allah. Dan juga beberapa potret yang menjelaskan akan sebuah sejarah Insinyur Soekarno, Ibu Ratu dan Prabu Siliwangi dan juga Raden Syahid atau Sunan Kalijogo ya. Wow. Oke Baraya ya, bisa Baraya lihat. Ini potret daripada Prabu Siliwangi ya, yang berbentuk lukisan ya. Adapun ini Pangeran Raden Haji Surya Kencana ya, sahibul makom karomat yang berada di sini. Masya Allah. Ya, ada juga Abah Oja dan Ibu Maya ya. Oke, ada yang Semar, Bapak Insinyur Soekarno ya. Masya Allah. Dan juga Ibu Ratu Kidul. Masya Allah. Wow. Ya, di sini ada Mbah Kumusangkan Cirebon Girang Talun. Ya, mungkin sebagian daripada potret beliau yang diimajinasikan ya. Wah, ini ya Baraya ya. Inilah tokoh-tokoh luar biasa yang dimana bisa Baraya lihat ya. Ini tertera ada kunjungan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Negara Republik Indonesia beserta Ibu Maya dan juga Bapak Oja ya selaku juru kunci di area makom karomat. Sebagai bukti pengesahan situs makom karomat Raden Haji Surya Kencana ini sudah dinobatkan sebagai cagar budaya atas lokasi situs makom karomat Raden Haji Surya Kencana ya. Masya Allah. Dan juga di area makom karomat ini adalah tanah wakaf yang dimana wakaf tersebut adalah buyut dari Ibu Maya sendiri, maka dari itu dikelola oleh juru kunci yang berdampingan yakni suami istri ya. Ini tertera satu potret Syekh Maulana Mansuruddin Cikadun Pandeglang Banten ya. Akang sengaja datang ke sini mungkin hanya untuk ziarah tabaruk atau emang ada panggilan batin Kang? Ya kalau tujuan ziarah sih ngalap tabaruk ya. Ya bisa dikatakan ada panggilan batin juga. Oh, alhamdulillah. Saya datang ke sini bukan sekali, udah lama. Oh sering, dulunya sering. Mungkin udah mencapai nyampe 7 tahun. 7 tahunan. Oh, mungkin yang kerasa sekarang saat ini ada panggilan batin yang dimana Akang ini datang dari rumah menuju ke makom karomat Raden Surya Kencana untuk bertemu dengan Abah Oja ya.
Ya, sebagai bentuk adab ya ketika kita mengunjungi salah satu situs makom karomat, mempergunakan adab kita supaya hasil maksud dan tujuan dengan cara sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Ya, karena Abah Oja ini menjadi salah satu juru kunci yang ditunjuk ya oleh kesepuhan ya. Semoga berkah ya. Masya Allah ya, itu bisa Baraya lihat ya. Ini salah satu muhibin ziarah yang dimana beliau ini memang ada panggilan batin. Jadi ketika ada panggilan batin jangan lupa untuk bisa menghadirinya. Jangan ditahan ya Kang ya. Iya. Alhamdulillah, semoga berkah untuk ziarah tabaruknya. Mudah-mudahan siapa aja yang punya panggilan batin pengen kesini datang aja langsung ya. Iya. Oke, dan untuk selebihnya mungkin kalau misalkan masih kurang pasti bisa dimusyawarahkan bersama Abah Oja selaku juru kunci di area makam karomat ya. Ya, hatur nuhun Kang. Oke, Baraya, itu salah satu pengakuan daripada salah satu muhibin ziarah ya yang ada panggilan batin sehingga mendatangkan ke sini, dan beliau masih bingung kan, ini maksudnya seperti apa. Maka dari itu beliau musyawarahkan bersama Abah Oja selaku juru kunci sebagai media adab dan juga mengetahui arti daripada panggilan batin tersebut. Tapi setelah dijelaskan oleh Abah Oja, beliau alhamdulillah ya merasakan yang namanya nilai-nilai keberkahan dalam hati ya. Wow, dan lokasi makamnya di sebelah sana. Nanti kita akan ke sana bersama Abah Oja untuk bisa menjelaskan adaban-adabannya dan juga asal-usul berikut sejarah makom karomas situs Raden Haji Surya Kencana ini, yang dimana beliau moksa di tempat ini. Dan kita harus beruruk salam kepada siapa saja, asal-usulnya seperti apa, kita akan ungkap dan cari tahu bersama Abah Oja selaku juru kunci situs makom karomat Raden Haji Surya Kencana, dan juga Ibu Maya selaku istri beliau yang saat ini ngamumule dan ditunjuk oleh kesepuhan yang dimana untuk mengurus area makom karomat Raden Haji Surya Kencana. Oke Baraya, jadi saat ini Mang HR sedang berada di salah satu padepokan ataupun pendopo Abah Oja ya, Abah Oja ya. Jadi beliau ini salah satu juru kunci di makom karomat Raden Haji Surya Kencana yang akan menjelaskan di area makom karomat bersama Abah ya. Untuk lebih pasti dan lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol bersama dengan Abah Oja. Kebetulan situs cagar budaya ke ini ke Cibinong ya, untuk urusan cagar budaya kan, atau mungkin ya punya honor lah. Oh oke. Hari ini. Siap. Mugia barokah ya Abah ya. Alhamdulillah. Oke Baraya, saat ini saya bersama para muhibin ziarah bersama Abah Oja ya, akan napak tilas menuju ke makom karomat Raden Haji Surya Kencana. Nanti untuk media podcastnya kita akan lakukan di area makom supaya lebih kena ya. Alhamdulillah kita berkah ya semuanya. Amin amin, istajib doa. Yang datang ke sini sungkem-sungkem mendoakan itu dapat berkahnya ya, yang atas izin Allah. Allah karim masyarakat, amin. Ya, di sini kita akan memasuki area makom karomat. Ini ada lambang seperti patung macan Abah? Ya, ini menyimpulkan suatu gambaran atau dunia nyata, ya kan? Kenapa ini ada patung di pintu gerbangnya? Sebuah singa, ya kan? Karena ini penjaga pintu gerbang yang masuk ke Eyang secara goibnya. Iya. Tapi ini dikasih tanda secara nyatanya, yaitu dalam nyatanya itu di pintu gerbangnya itu dijaga yaitu singa, yaitu yang menunjukkan Mbah Raden Singa Manggala. Oh, Mbah Raden Singa Manggala. Secara goibnya yang menuju ke Eyang. Oh iya, karena di lain-lain juga ini adalah sebuah keraton ya Bah ya. Kalau misalkan Raya lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada batu besar Bah, ini ya, batu apa? Ini tempatnya istirahat atau duduk lah. Oh, tempat duduk Eyang. Oh, intinya tempat istirahatnya gitulah. Masya Allah ya. Ya intinya tempat merenung mungkin ya. Boleh. Kita kan hanya isinya cuma itu doang ya. Iya, oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya bersama Abah akan memasuki area makom karomat Raden Surya Kencana, yang dimana kita akan membahas ya sepenggal kisah sejarah
Makom Karomat Raden Surya Kencana. Ya, jangan lupa untuk menyalakan buhur, karena buhur ini salah satu wewangian yang disukai oleh beliau ataupun sahibul makom ya. Bismillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Braya. Assalamualaikum. Mencoba mohon izinnya saya yang begitu susah di wilayah. Karena mau diangkat supaya anak-anak itu bisa mengenal. Nah, itu mohon izin ya, mohon izinnya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Kalau misalnya benar itu mungkin izin Allah ya. Iya. Karena ini mau dibuka atau dikembangkan supaya anak-anak cukup mengenal ya. Iya. Insyaallah. Yang memperjuangkan ke anak-anak cucunya. Iya. Itu seperti para waliullah ya. Iya. Ya, namanya itu Raden Surya Kencana ya. Sebagai penerus kerajaan Pajajaran Bogor terakhir antara anak yang ke-11 membuka dan penutup ya. Oke, Baraya, jadi saat ini saya bersama Abah Oja, yang dimana Abah Oja ini dan juga Ibu Maya, selaku juru kunci yang ditunjuk oleh kesepuhan insya Allah, karena beliau ini turun-temurun ya Bah ya. Adapun perihal tempat Karomat Raden Surya Kencana ini sudah diresmikan oleh pemerintah sebagai cagar budaya dan dikelola oleh keluarga besar ya, yang dimana dipercayai oleh masyarakat sekitar, dan juga pihak pemerintah sudah menunjuk beliau Bapak Oja dan juga Ibu Maya selaku juru kunci di area Makom Karomat Raden Surya Kencana. Dan di sini Abah mohon izin perihal sejarah ataupun sepenggal kisah Raden Surya Kencana ini, itu asal usulnya sehingga beliau di Makom Karomatkan di kampung ibu ya Bah ya. Itu gimana Bah sejarahnya? Ya, pada hari ini dengan kesempatan hari yang baik ya. Iya. Kita ada di tempat Karomat atau di petilasan Raden Surya Kencana ya. Ya, kita kedatangan tamu atau istilahnya yang menggali atau sejarah Caturangga atau wilayah ya. Khususnya Bapak siapa? Mang Aer aja Pak. Mang Aer dari Cianjur ya. Dari Cianjur. Alhamdulillah ya bisa sungkem soal datang ke tempat Eyang di akhir tahun 2003 menyongsong tahun 2003 24. Mudah-mudahan semuanya kita dikasih keberkahan, sehat, berkah yang berkah, umumnya sejagat raya ya. Amin istajib ya. Kita akan menyongsong tahun 2004 ini, mudah-mudahan segala apapun yang dibutuhkan kita semuanya ya, mudah dilancarkan ya. Amin istajib. Intinya sehat, berpanjang berkah. Amin amin amin. Nah, kita menanya secara tema kisah atau perjalanan atau wilayah atau sejarah ya. Kita bukan masalah mengambil sejarah, karena sejarah itu kan tetap Belanda yang bawa kan. Cuman kita hanya menggali, menyelusuri, nyucuk kalima pairaratan. Itu pun ya kalau misalnya kita benar, mungkin atas izin Allah. Nggak, kalau misalnya ada kesalahan, itu kita manusia biasa. Kita hanya menggali untuk menata, melestarikan supaya anak-anak cucu itu mengenal, ya kan? Betul. Karena kita datang ke sini itu bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk mengenalkan ke anak-anak cucu kita ke depan, supaya yang memperjuangkan kita itu sebagai kita semua itu hanya beliau ya, para waliullah ya. Betul. Wali khusus ya Al-Mukarram kan? Iya. Kita tidak bisa tidak bisa mengatakan satu seseorang, tetap perjuangan para waliullah kita bisa begini. Dimanapun berada, dimanapun titik adanya, tetap itu leluhur kita, arun kita, dan betul bahasa waliullah ya kan? Betul betul Pak. Nah, kita mau menanyakan masalah asal usul masalah di sini ya kan? Iya. Jadi gimana Bah? Lokasi daripada Makom Karomat Raden Surya Kencana ini kan berada di kampung ibu ya Bah ya? Itu mungkin ada sejarah ataupun asal usul perihal kampung ibu itu sendiri gitu Bah. Oke, jadi gimana Bah? Ya, ini namanya kampung ibu. Ya, kampung ibu itu dulu kuncen pertama yang menemukan tempat karomah ini atau keramat ya. Iya. Ya itu, yang julukan itu Keramat Mangga 3. Ya. Itu makam Mbah yang menemukan. Itu yaitu Oyot Ibu, orang pertama yang punya kampung ibu, yang punya nama kampung ini, orang pertama yang punya wilayah ini, kampung ibu ini ya, sekaligus yang punya tegalan ini. Yang kebetulan istri saya itu yang
keturunan yang kelima. Oh, jadi Ya Ibu kan? Maya itu keturunan kelima Ya, dari keturunan ayat ibu. keturunan Ya, ibunya ayah sebagai Ibu. buyut ya. Masya Gitu. Allah. Ya. Kenapa dikalimatkan kampung ibu Keramat Mangas 3 Raden Surya Kencan Karatun Kota Ganggelang Langit Salawe Jajar? Karena di kenamakan kampung ibu ini karena oyot ibu itu seorang kuncen yang ngurus menemukan ini 300 tahun silam kurang lebih. 300 tahun silam Ya, kurang lebih. Masya Allah. Nah, julukan namanya dulu itu Keramat Mangas 3 maka Mbah cukup. Tidak usah dipertanyakan, nanti juga akan menggelarkan sendiri. Rame dulu waktu zaman dipegang sama oyot ibu. Dari kalangan penjuru datang ke sini, cuman dulu masih alam. Masih alami lah. Iya. Tuh. Nah, ketika ada suatu cerita orang tua dulu, kakek nenek kita mungkin mengatakan nanti suatu saat di sini bakal ada gedung hijau. Ya ternyata ya mungkin ini ya gedung hijau. Jadi situlah menggelarkan yaitu Mah Raden Surya Kencana. Iya. Karena dia menggelarkan sendiri, Iya. tidak bertanyakan. Terus sama siapa? Sama yang bangunnya. Ini yaitu Bapak Thomas Purba Purba. Kebetulan dia seorang Cina tapi Hindu Konghucu. Jadi istri itu yang kelima. Oh. Ya banyak mungkin di sini. Iya. Saya tidak akan mengaku-ngaku, saya tidak akan mengadakan masalah keturunan. Karena saya ini ke sini itu datang, tapi bukan saya meneteskan darah di kampung ibu atau anak istri pun, tapi tetap istri saya itu mungkin kembali ke awal. Oh. Atau ada peribahasa mah balik kerbau balik ke kandang. Iya, betul, betul. Karena leluhurnya di sini semua karuhurnya. Iya, dari jihad ibu ya, Nah, maksudnya dari istri ya. Abah Oja ya. Ya. Oke. Karena semua ini kan pangsil atau petunjuk ya. Mm-mm. Gitu. Karena tetap yang ini hanya sebagai penerus kerajaan Pajajaran Bogor. Yang Prabu Siliwangi yang dinobatkan yaitu yang terpilih meneruskan Raja Pajajaran antara awal dan yang ke-11. Yang terpilih nomor sama yang Prabu Siliwangi. Tapi kalau kita diambil dikutip masalah usulan ini tetap di sini, tetap kenapa ada kalau nama kampung ibu? Bukan semata-mata mungkin kampung ibu kuncen pertama ya. Iya. Tetap seorang oyot ibu juga tetap punya wangsit atau amanah kan. Iya. Yang kedua kuncen kedua ya diteruskan sama Abah Surya. Iya. Yaitu cucunya. Cucunya. Gitu kan. Biasa, nggak biasa rame lah. Ini kan. Gitu. Ada sih ada tamu cuman nggak begitu ramai seperti dulu dan sekarang, betul ya kan. Nah, nanti suatu saat ini bahkan ramai lagi, ini akan lebih ramai sebelum misalnya sesudah dipegangnya oyot ibu, nanti sesudah ramai sudah dipegang sama suami istri. Oh, akan lebih ramai. Iya. Karena mungkin ini udah terbuka kan. Iya, Udah betul. Dibuka udah dibugar ya kan. Iya. Istilahnya udah dibangun lah. Udah intinya. dibangun, udah diresmikan pula sebagai situs ya, dan juga sudah ditunjuk dan di mana sistem kepengelolaan makom keramat ini dipegang oleh suami istri Suami ya. istri karena intinya karena ini sekali juga mengisi lakon atau caturangga ya kan. Nah kebetulan istri dan saya itu jadi yang penerus yang ketiga, generasi yang ketiga. Generasi Ya, ketiga. ya alhamdulillah semegah ini ya Alhamdulillah. mungkin dengan pelantara mungkin dari saya dan istri Ya. karena generasi itu tetap ada pelantara. Ya. Nah, mungkin kita ditunjuk sebagai pengelola atau istilahnya sebagai juru kunci atau kuncen atau juru pelihara di tempat yang ini. Nah kita tidak memaksakan karena seujung kuku pun kita tidak mengharapkan seperti ini karena orang-orang Sintu banyak yang pintar yang ngerti orang tua apapun ya, tapi gimana kalau memang itu orang tua udah milih Iya. atas izin Allah, wahyu dari Allah ya, kita syukuri aja kan. Betul. Ya, nah masalah jaro, ya kita terserah, ya mau dari manapun, mau di golongan apapun terserah. Namanya karena itu namanya mahaba, Betul. ya kan? Iya. Kan? Tidak istilahnya tidak membedakan siapa beliau, siapa bangsa apapun terserah. Yang penting itu menurut keyakinan masalah hak masing-masing. Hak masing-masing. Karena kita datangnya ke tempat kolomah ke sini ini, kita datang itu bukan untuk mencari sesuatu atau bukan untuk meminta sesuatu, tapi kita mendoakan dan berdoa minta sama Allah. Iya. Mudah-mudahan dengan berdoanya di tempat waliullah itu mungkin ada peraturan seperti seminggu mungkin 2-3 hari nyampe. Itu hanya sebuah pelantara kan. Itu pun kalau yakin dan percaya. Iya, betul. Makanya masalah jaro itu banyak orang mengatakan musyrik, banyak orang yang mengatakan bagus. Yang bagus itu yang memahami. Yang mengatakan musyrik itu cuma hanya mengatakan tapi tidak memahami. Betul. Itu. Ya. Iya, betul. Jadi di sini yang dibilang Keramat Mangas tilu, Keramat Mangas
Karaton Kuta Ganggelang lagi selalu jajar. Masya Allah. Mbah Raden Surya Kencana. Mbah Raden Surya Kencana ya, yang Terus di mana? Raja Pajajaran. Ya betul, Raja Pajajaran terakhir ya Pak ya. Terakhir antara awal dan akhir yang ke-11. Oh. Awal pertama moksanya. Iya. Ya, di Kampung Ibu, Karaton Kuta Ganggelang lagi selalu jajar. Masya Karamat Allah. Mangga dulu gelarnya Mbah Raden Surya Kencana. Gelar julukan. Gelar Kan? julukan Tuh. ya. Banyak gelar eyang dimanapun titik eyang ada. Utama yaitu di Gunung Gede. Cuman di Gunung Gede udah jadi gelar Haji Eyang Raden Surya Kencana. Eyang Haji Raden Surya Kencana kan. Iya. Semua udah gelar haji, tetap dia eyang itu tetapnya di sana. Ah. Karena yang ngebangun alun-alun juga beliau, yang ngebangun juga beliau gitu. Nah, dibantunya dengan perajin. Itu semasa-masa waktu yaitu Pajajaran mau diislamkan. Oh. Gitu. Dari Banten kan, lari dari Gunung Polosari lari ke sini. Ya mungkin bertapanya di sini dia moksa. Iya. Ya, ketiga singgahnya ya tidak tetap di Gunung Gede. Luar biasa, berhubung mengenai biografi beliau ya. Iya. Dinobatkan sebagai raja terakhir Pajajaran. Yang kita tahu raja terakhir Pajajaran adalah Raden Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Namun ada satu pendapat pula, yakni raja terakhir Pajajaran adalah Raden Haji Surya Kencana. Ya. Iya, dan juga mungkin kalau misalkan mengutip ke sini, Raden Haji Surya Kencana ini kan hasil daripada pernikahan seorang waliullah masyhur yang dalam Cikunul Pangeran Jaya Sasana dengan salah satu ratu jin Islam ya. Berarti beliau ini adalah sebagian daripada manusia dan juga manusia dan jin. Dan jin. Tapi jin Islam kan. Tapi jin Islam jelas ya, itu sangat jelas sekali jin Islam. Dengan dua alam itu bukan pernikahan dalam alam goib, tapi tetap pernikahan dalam alam dunia nyata. Iya. Nah, gitu. Cuman ya dari ibunya itu, dari Isna itu, dia itu dari golongan bangsa jin, jin Islam. Nah, semasa dia bertapa itu digoda, ya kan, sama itu yang menunjukkan Ibu Arumsari Arumendah kan, nikahlah punyalah anaklah 3, yaitu yang paling nomor 1 yaitu Eyang Surya Kencana, kedua Endang Isokes yang di Gunung Cerme, ketiga yang ada di Gunung Karawang Purwakarta, yang itu yang punya julukan Prabu Anom, Mangku Bumi, Prabu Anom Mangku Alam. Masya Allah. Jadi masing-masing punya wilayah kan, gitu. Betul. Ya kalau kita menggali masalah sejarah itu tidak akan ketemu, karena kita mah riwayat atau caturangga perjalanan para leluhur. Betul. Ya nyucuk ke rumah padaratan, tapi kita para waliullah. Ya. Nah, kita datang ini hanya mengingat perjuangannya. Iya, betul. Ya, hanya mengingat jasa-jasanya. Ya. Ketika kita mengingat mendoakan atau misalnya kita sungkem berdoa minta sama Allah, mungkin dalam hal seperti ini ya mungkin orang tua pun akan memperhatikan ke kita. Ya kan? Jadi semua yang datang ke sini juga tetap ya kan ditilai sama orang tua itu. Dimana cuman misalnya mahabbah atau cintanya dimana saja, atau cinta atau mahabbah dimana pengorbanannya tetap dicap atau ditempel. Karena dasarnya ada panggilan seperti kita ada ilham atau panggilan atau misalnya wangsit. Iya. Itu kita ketika kita dipanggil ke suatu tempat al-waliullah itu ada panggilan. Nah, itu tergantung ke kita. Ya, ketika udah kita datangi kita ketemu terserah. Mau mahabbah apa mau satu kali? Kan jawaban hanya itu. Iya, betul. Kalau kita mahabbah mungkin nanti jawabannya kerah sama kita. Oh. Arti kabarokahannya, oh ini arti kita disuruh sungkem dipanggil secara batin atau wangsit atau ilham. Iya. Ya. Kalau kita misalnya orang tua itu manggil dengan jawabannya keenakan anak cucu, berarti nggak ada perjuangannya. Oh, okay. Tapi ketika kita yakin dan percaya, kita ada panggilan udah ketemu tergantung kembali ke diri kita mau mahabbah apa enggak. Tapi kalau kita mau mahabbah, mungkin di situ nanti ada jawabannya. Iya. Yang merasakan berarti diri sendiri dong. Iya, betul. Sesuatu kebaikan hidupnya, mungkin dalam kesuksesan usahanya, dalam perjalanan kehidupannya, mungkin karena itu satu keberkahannya. Jadi kalau misalnya orang tua manggil secara batin atau ilham, saya Pak dipanggil sudah datang kemarin sore, karena ada apa ya? Ya udah datangin aja. Iya. Kalau memang itu panggilan dari batin, dari mimpi atau ilham, tidak terkecuali disuruh sama sesama, ya kan? Mungkin itu ada suatu alasan. Nyata kalau kita yakin dan percaya, jalanin aja. Nanti juga akan ketemu jawabannya. Ya, jangan ditahan ya, Pak. Jangan ditahan, karena nggak semata-mata orang tua itu manggil kalau tidak ada tujuannya. Betul. Karena mungkin karena kita dipanggil itu kita nggak tahu. Nah, jati diri kita itu dari mana asal? Leluhur kita, leluhur kita asalnya. Mungkin dari ada golongan orang ngerti, pinter. Mungkin dari ada tetesan dari waliullah kan. Nah, disitulah menyambungkan benang merah itu. Masya Allah. Dalam kerajaan itu mungkin ya
karena dihilangkan sama yang Prabu kan, isinya diamankanlah kerajaan Pajajaran itu, entah di mana letaknya kita nggak tahu. Betul. Kan kita hanya menggali di dalam dunia nyata. Ya mungkin dengan orang yang kotak batin atau indra keenam mungkin tahu di mana letaknya itu. Cuman itu kan rahasia. Itu rahasia ya, betul. Itu hanya hak pribadi kan. Iya. Yang penting kita yakin dan percaya. Kenapa ada kalimat karaton kuta genggelang lait salit keramat mangat tiga manen suri kencana? Kata kalimat itu karaton itu kan kerajaan. Iya. Ya. Cuman kan secara dunia nyata kan seperti ini. Nah, tapi secara dunia gaib mungkin kita ini di atas apa? Iya, mungkin betul. di atas mana atau di atas tempat atau keraton atau kerajaan. Iya. Nah, ini kan secara bangunan ini kan secara gedung hijau ini kan ciri tanda. Bahasa-bahasa sepuh dulu itu siloka bah Ya, karena dulu bahasa-bahasa diucapkan orang. sekarang buktinya. Ya. Jadi kalau misalnya bahasa itu kan bahasa siloka. Yang kita jalani ini seperti ini ucapan orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu. Karena kakek nenek kita dulu itu leluhur itu nggak pernah bohong. Ya, cuman kitanya nggak peka. Padahal yang kita jalani sekarang ini ucapan orang tua dulu. Waduh. Orang tua kita, kakek nenek kita dulu. Iya. Akan begini. Menyatakan. Ya. Kenapa dibilang ini sebutin karton kuta gelang? Kuta itu kota. Tepung gelang. Jadi kota itu udah nyambung. Tapi bukannya berdiri di cakar atau gedung bercakar langit, tapi sebuah perubahan alam. Ya kan? Betul. Contoh sekarang. Nih, ini sekarang kan Kuta Genggelang, berarti kota udah nyambung karena ini udah masuk wisata. Karena di tebing keliling wilayah Eyang ini sekarang udah jadi wisata, berarti udah jadi kota. Iya. Ya kan? Nah, itu hanya mengisi cerita kan? Iya. Bukan misalnya isinya diceritakan masalah banyaknya pembangunan itu bukan. Bukannya banyaknya berdirinya suatu bangunan yang megah, bukan. Tapi itu hanya mengisi ucapan orang tua yang dikatakan. Ya, karena itu semua itu udah mukti sekarang ucapan orang tua itu, kakek nenek kita dulu mengatakan, ya ini kita yang mengalaminya. Nah kan? Nah, berarti di tebing ini udah jadi kota semua. Karena itu mengatakan sebutkan karaton Kuta Genggelang. Kuta itu kota, tepung gelang udah nyambung. Jadi sekarang mau gunung itu udah nggak jadi gunung, tapi tetap jadi kota. Karena dibuka akses wisata. Oke, ya. Berarti itu ucapan orang tua kan? Iya. Yang kejadian-kejadian seperti ini ucapan orang tua, kakek nenek kita dulu, leluhur kita. Iya, yang betul. cuman kita aja nggak peka. Nggak peka, menyikapi. Iya. Padahal kakek nenek kita itu dulu, leluhur kita udah mengatakan. Nah, saya mah hanya mengatakan tapi tidak mengalami. Nah, yang mengalami memang tetap anak-anak cucu kita kan. Betul. Nah, seperti kita ini. Nah, kita menggali seperti atau perjalanan atau sejarah atau riwayat, ya itu ke situ. Ya kan? Kita mah hanya menata, Betul. menjaga, merawat, ya kan? Iya. Ya, jaga, tata, rawat, bukan dijaga, ditata, dirusak. Insya Allah bakal memberkahkan. Insya Allah. Ya kan? Mohon. Nah, seperti ini dibangun, dilestarikan sama anak cucu. Tapi kalau bagian masalah cagar budaya tetap ini rusak. Tapi bagi kata saya baik, karena tujuannya baik sama. Kalau misalnya dulu kalau dari cagar budaya atau situs kata Puniter yang dipetik itu kata awal, kata punden. Awal pertama ini letak batu itu di mana? Itu jangan sampai digeser. Karena yang dicari kan sejarah. Titik. Nah, kalau misalnya ada suatu tempat atau suatu ciri itu dipindah, berarti itu dirubah. Kan ini nggak dirubah sama saya tuh. Peletakan batu yang ciri 3 ini yang diperkuatnya. Iya. Yang dirubah cuman hanya badan kan. Dan bangunannya iya. karena ini Maksudnya mengisi seperti caturangga itu. sejarah. Gedung hijau nggak bisa dipungkiri. Iya. Baik semua juga tujuannya. Iya. Okay. Baik anak cucu, baik untuk melestarikan supaya ada butuh kenyamanan. Iya. Ya kan? Bagi pemerintah dari tugas cagar budaya itu menggali masalah kata awal, kata punden. Iya. Karena ciri itu jangan sampai dirubah. Jangan sampai merubah. Bagus semua juga, bukan salah, bagus tujuannya. Karena tujuannya juga cenderung menuju kebaikan. Karena untuk butuh kenyamanan. Ketika kita datang sungkem mendoakan, duduk dengan nyaman, isinya mungkin enak. Karena ketenangan. Ya kan? Ya sebetulnya kalau para wanita itu nggak butuh dibangun, nggak butuh ini tetap dia mah nggak kehujanan, nggak keanginan, nggak kepanasan. Karena kita mah orang hebat dia mah. Udah dapat kemuliaan dari Allah kan. Betul. Ada satu kelebihan ya. Kalau kita mah beda, ya kan? Nah, ketika kita pengen nyaman, pengen tenang, ketika kita berdoa, utama mendoakan dan berminta sama Allah, mohon ridhonya, tolong sampaikan hajat anak-anak cucu ini, ya mungkin dengan ketenangan ketika datangnya hujan, mungkin nggak kehujanan, ketika datangnya panas, mungkin nggak kepanasan, itulah yang kita ambil dari situ hikmahnya, karena buku ketenangan dan nyaman, ketenangan dan kehusuan, ya.
Ya kita datangnya ke sini istilahnya anak-anak cucu dari manapun, dari kalangan penjuru. Ya mungkin semua intinya utama kita memang hanya bahasa kita datang itu soal atau mendoakan, ya kan? Tapi di balik itu tetap dia punya hajat. Iya, Ya mungkin dia mengenakan khusus, di ya. tempat pariwala itu. Ya aturan misalnya 2-3 hari atau seminggu, mungkin 3 hari atau 4 hari itu disampaikan. Karena ini pelantara kan. Gitu. Hanya sebuah penyambung. Nah, tapi utama di samping tetap kita itu mendoakan, kan, ke Al-Mukarram, ya kan. Entah itu misalnya jasad, entah itu isinya dia misalnya tilam, tetap doa itu yang penting ikhlas itu akan nyampe dengan ridhonya kan. Iya, betul. Gitu. Tetap yang kita utamakan tetap ridho Allah, berkah karomahnya, tetap kunci utama keramat sapati dari kedua orang tua kita. Betul. Karena kunci kehidupan itu tetap dari kedua orang tua kita, ya kan. Nah baru berarti kesananya selebihnya berarti para rasul, para wali, para malaikat, ya kan. Iya. Para habaib lah intinya. Para habaib. Karena yang dipinta itu keberkahan ilmunya. Nggak mungkin dong orang tua itu atau wali itu datangi sama anak juga tanpa kemustajaban ilmunya. Jadi kita mah hanya minta itu keberkahan ilmunya, tapi bukan minta rezeki. Iya. Jadi kalau minta rezeki mah musyrik. Betul. Ya, gitu. Jadi sebagai media syariat ya. Karena masalah hal begini, kita perencanaan atau niat itu emang itu kan cita-cita ya. Tapi kembali lagi ke hak dan waris. Hak dan waris. Ya kan? Oke. Gitu. Karena semua juga ada hak-haknya. Ya kan? Nah, ketika tidak ada pelantara dari seseorang mungkin untuk menggali seperti ini, untuk mengangkat nama beliau supaya mengenang itu anak cucu mengenal, ya mungkin itu adalah hak-haknya. Karena orang tua itu nggak boleh kita dibikin modal atau isinya dibikin kita nyapir. Karena orang tua itu bukan orang miskin, bukan orang susah, tapi hartanya berlimpah, tapi di mana dia anak cucunya. Itu pun yang diketuk hatinya. Karena segala sesuatu ada hak-haknya. Ada hak dan waris mungkin Waris, ya. ya. Mungkin ada sebagian daripada hak waris dari cucu keturunan beliau sehingga beliau datang ke sini. Harapan dan juga cita-cita Abah ingin membuatkan satu gerbang keraton dan membuat sebuah jalan menuju ke area makom dengan Papim Blok. Mungkin sebagian daripada Muhibin Ziarah yang terketuk ataupun tergerak hatinya, insya Allah mungkin Abah terima ya. Insya Allah dengan terima, karena banyak ya kan yang punya cita-cita seperti itu. Tapi saya kembalikan, udah punya niatan udah bagus. Tapi ngewujud atau tidaknya itu haknya. Betul. Karena yang diambil dari masa anak cucu itu sebetulnya bukan uang kita, tapi tetap uang pribadi, uang beliau. Uang beliau ya, cuman hak beliau ya, cuman yang dititipkan yang kepada anak cucu. Tapi melalui orang anak-anak cucunya. Oh, iya luar Ya biasa kan? sekali. Jadi ketika kita di harga atau misalnya harta atau rezeki kita disisihkan di tempat karomah atau waliullah, itu kan tidak dikurangi kan, secara logika. Ya. Kalau misalnya ditempatkan di seperti ini, dibutuhkan sama orang-orang banyak saudara-saudara kita, ya ketika fasilitas ada tersedia, berarti kan dari anak-anak cucu ya kan, yang datang ke sini, tapi tetap tanpa beliau nggak mungkin. Betul. Ya kan, Betul, karena betul. adanya beliau kan, cuma yang diambil itu tetap secara logika mungkin isi uangnya, Betul. cuman adanya di anak cucunya, Iya. tetap ada hak-hak dan pilihannya. Betul, betul, Ya. betul, betul. Orang punya niat dan cita-cita udah bagus daripada sama sekali tidak punya niat. Ih, Mengewujud luar atau biasa. tidaknya itu haknya. Iya. Saya cuma hanya menghadapi bagus, saya bilang. Oh. Udah punya niat juga atau wujudnya enggak, itu mah haknya. Gitu. Oke, Karena oke, orang tua itu lebih peka kan. Betul. Gitu. Jadi ketika kita akan memasuki area wilayah, ambillah seperti kita saat ini sedang berada di Makom Karamat Raden Surya Kencana. Itu untuk menghormati para rijolul goib dan akhlak goib. Ketika kita memasuki area gerbang, itu yang pertama kita harus beruruk salam kepada siapa hingga menuju beliau, Bah. Ya, tetap yang kita cari tetap ke dunia nyata. Berarti kan yang ditugaskan, yang dimandatkan. Iya. Bukan kita pengen dihargai, saya dan isi itu tetap kan yang punya mandat. Iya. Ya. Logika, ya kan? Karena masalah hal ini banyak, misalnya orang yang paham tapi tidak memahami. Ya, paham tapi kenapa? tidak Seperti isinya ini digemok atau dikunci. Iya. Kan kita bukan melarang. Betul. Ya, tetap semua ini hak umum. Siapapun janda itu haknya. Nah, kenapa itu dikunci? Karena tamu itu harus ketata. Karena kita ngerawat tempat karomah itu tidak segampang memberikan telapak tangan. Bukan berat dipikul, tapi amanah. Ya, karena yang masuk pengisina ke tempat karomah itu kan bermacam-macam. Berbicara di depan dan istri saya itu begini, udah masuk makan lain niatnya. Apakah harus saya gali? Apakah harus saya vonis? Betul. Ya, jadi jangan salah arti, jangan salah tanpa.
istilahnya ketika ini digemuk bukan dikunci, bukan melarang jarak, tapi butuh penataan karena ini udah dilindungi cagar situs cagar budaya dalam secara hukum undang-undang cagar budaya. Tapi kalau diambil dalam masalah hal waliullah itu tahap hak umum, siapapun yang datang silahkan. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, monggo. Pintu terbuka. Ya kan? Saya siap melayani. Ya kan, dan istri saya. Ya, karena kita sebagai mandat atau yang juru pelihara, sekaligus kunci atau juru kuncian. Saya tidak mengatakan saya kuncian, saya tidak mengatakan saya juru kunci, tapi saya hanya kumaula bakti ke eyang dan istri saya. Karena ditugaskan hanya itu. Rezeki mah udah Allah yang ngatur. Betul. Ya kan? Betul, Nah, betul. jadi jangan salah arti. Kenapa ini tepat kalau rumah ini dikunci? Karena itu undang-undang situs cagar budaya, karena ini udah dilestarikan. Jadi tamu dari manapun mau jauh mau dekat tetap yang digunakan itu adab. Ya karena izin. Nah, disitulah nggak nulis nama di buku tamu itu karena identitas dari mana, ya kan, tujuannya kemana, karena istilahnya yang datang ke tempat rumah waliullah itu bukan hanya sekedar cuman hanya istilah pengen jaroh, tapi ada yang punya wangsit, ada yang punya istilahnya panggilan, ada atau yang sebuah dia dikasih jawaban, yang itu yang harus kita buka, yang harus yang kita pecahkan. Yang harus kita misalnya arahkan, yang harus kita luruskan. Yang harus diluruskan adalah beberapa orang yang punya maksud dan tujuan khusus ya. Maka dari itu harus bertemu terlebih dahulu bersama ahli wilayah ataupun juru kunci yang sudah ditunjuk. Salah satunya adalah Abah Oja dan juga Ibu Maya. Jadi jangan salah tanpa, jangan salah arti, karena ini digemuk bukan melarang jarak, tapi butuh penataan dan adab, utama adab. Utamakan kalau masalah adab, jarak ya. mah silakan. Ini kuncinya saya serahkan. Iya betul. Enggak, ya. Bukan kita istilahnya melarang atau misalnya jaga, bukan enggak, saya siapa sih? Sama istri saya bukan siapa-siapa. Hanya saya kumaula bakti ngerawat ini. Ya kan, menyediakan fasilitas yang datang ke sini anak-anak cucunya, apa yang dibutuhkan dia itu tersedia. Itu berarti amanah. Berat ya, Bah ya. Enggak gampang gitu. Hidup karena masing-masing itu udah punya, masing-masing udah punya alas, udah punya punya bagian atau punya tobas lah dalam bahasa kasar mah ya. Udah punya makanan masing-masing, sudah ada hak warisnya, ada haknya masing-masing gitu, haknya masing-masing lah intinya gitu. Bukan kita pengen diagung-agung, bukan kita pengen istilahnya enggak, sama kok. Betul, yang paling tidak mungkin hanya restu hati. Karena kita mah hanya sama-sama hidup, berarti saling bantu doa. Saya butuh doa dari tamu, ya dari saudara-saudara kita. Nah, tamu pun butuh bantu doa mungkin dari saya dan istri saya. Ya mungkin karena dari lahiriahnya, itu kan. Cuman hanya itu. Jadi jangan salah hati, jangan salah tanpa. Ya kepada siapapun yang datang ke sini, jangan misalnya ini digemuk, isiannya ngelarang jarak, bukan. Karena ini mengikuti situ cagar budaya karena udah dilindungi, harus sesuai dengan aturan undang-undang. Itu undang-undang kan. Karena itu hukum undang-undang secara hukum nyata, bukan hukum alam. Tapi hukum nyata, realita dan fakta. Fakta. Karena mungkin ya di sana karena ada pembangunan semegah ini, mungkin nggak mungkin pembangunan semegah ini tanpa ada juru pelihara atau juru kunci atau kuncian. Mungkin ada, paling tidak kita mencari. Ya kan, kasihan kita kalau begitu dia masuk ke sini memang pintu terbuka secara lahiriah, tapi secara batinnya nutup. Tetap karena apa? Karena tadi itu jawabannya hapa kan. Jangan sampai jarah itu niatnya bagus tapi hasilnya hapa. Kita mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, misalnya kan. Misalnya udah meninggalkan kewajiban. Nah, ketika kita datangnya ke setempat karomah waliullah itu, kita nggak dapat keberkahan gimana? Batin tertutup dong, ya, sayang. Sedangkan yang kita harapkan keberkahannya. Betul. Bukan kita berdoa di sini jatuhnya misalnya 1 karung duit, bukan. Tapi mungkin kita menjarahkan diri kita, keluarga kita, usaha kita, mungkin dengan secara ini mungkin dikasih keberkahan atau dikasih kelancaran. Amin. Hanya itu kan. Ya, cuma juga intinya kan ke situ tujuannya, tetap, gitu kan. Betul. Tapi karena masalah jarak kita minta ke yang musyrik, ya kan, minta ke keramat musyrik. Cuman kita mah berdoa, minta di tempat waliullah, tempat yang mulia, ya kan. Itu minta sama Allah, keramat sahabat dari karun tua, berkah karomah dari beliau. Ya, insyaallah. Sampaikan niatan anak cucu ini. Jadi itu mah bukan minta rezeki tapi minta keberkahan. Ridhonya. Adapun seperti hasil ataupun tidak, insya Allah yakin aja ya, hanya Allah. Tapi kita harus yakin ya. Harus kalau yakin. kata kun, ketika kita berdoa Allah pun
Nah disitulah keyakinan dan percaya. Oh alhamdulillah nih saya datang ke Raden Surya Kencana, kampung ke ibu, soal sungkem ketika hajat saya terkabul. Nah mungkin di situ Allah mengatakan kun ketika kita mengucapkan. Subhanallah, tak jauh daripada ikhtiar kita. Kan namanya nyariat itu ada 3 faktor. Satu, kita datang mungkin ke orang hebat, orang berilmu. Kedua, kita jaroh ketika kita mandi. Di situ juga tetap itu jaroh kalimatnya, karena yang dipinta itu tetap keberkahannya. Mandi kita minta keberkahan, kemustajaban banyunya. Baru kan? Setelah saat itu timbullah rasa mahabbah kita kepada Eyang. Datang ke tempat orang pintar kita minta keberkahan ilmunya. Nah kita datang ke tempat waliullah ya tetap minta keberkahan ilmunya, karena beliau itu seorang waliullah. Seorang waliullah yang udah dekat sama Allah, udah mendapat kemuliaan. Kita mah manusia apa? Manusia kotor. Betul. Ya kan? Kita hanya mendalami atau menyelusuri, kita kan, kita menjelajahi, akankah hidup kita seperti ini? Pengen kita kan seperti ini. Betul. Nah, kembali lagi ke tanaman kita. Ada peribahasa, waliullah mah jangankan hidupnya, udah meninggal pun bisa menghidupi. Itulah contoh. Betul. Ya kan? Betul. Jangankan hidupnya, udah nggak ada pun bisa menghidupi anak cucunya. Bisa ngasih keberkahan ke anak-anak cucunya, ya kan? Mungkin yang datang ke sini itu yang punya masalah, yang usaha, ya kan, apapun hajatnya itu dia berdoa di sini itu minta sama Allah. Ketika Allah pun mengabulkan, ya itu tadi keyakinan di situ lah dan percaya. Mungkin dorongan seperti itu ya. Iya. Tapi kan kembali lagi masalah ini nggak bisa semuanya mengerti atau memahami. Tetap Allah itu Rahman Rahim kan. Dan orang tua pun waliullah itu pun tetap perlu gitu, tetap bijaksana, karena semua pun itu anak cucunya. Mau dia mahabah, mau dia ngerti, mau enggak, tetap segala sesuatu ada wasilah ya, Pak ya. Tidak dikasih lah. Mau yang datang ke sini niatnya jahat, mau datang ke sini niatnya baik, tetap tidak dikembalikan. Cuman itu tetap ada risiko. Ada resiko, ada konsekuensinya. Ada bagian-bagian. Ada bagian. Ya, itu. Oke, Pak. Terima kasih sudah menjelaskan daripada sepenggal kisah Raden Haji Surya Kencana, yang dimana mungkin beliau ini adalah seorang raja Pajajaran terakhir yang saat ini banyak diziarahi dan belum pada tahu semua orang ya akan sosok Raden Haji Surya Kencana yang masyhur di kalangan. Beliau ini adalah seorang raja dari bangsa jin. Namun itu ada banyak versi. Di sini kita menerima berbagai pendapat apapun. Namun jika ada dari beberapa sahabat ahli riwayat, sahabat mulia yang ingin berkunjung ke makom karomat Raden Surya Kencana, itu patokannya seperti apa, Bah? Lokasi daripada makom karomat kalau misalkan kita berunjuk dari Bogor kota. Kalau dari Bogor kota kita patokannya kalau misalnya kita ngeteng, kita naik dari Tanjakan Empang, ya kan, menaik 03 ya. Patokannya yaitu yang menuju ke Curug Luhur atau Tenjolaya. Patokan Curug Luhur itu yang cuma bacanya Paten ya. Angkot biru ya. Kalau menuju kita ke dari arah sebelah, misalnya dari arah barat, yaitu menuju akses Lewiliang, ya kita turunnya di Cibatok atau di Ciampea. Kita tetap menuju kemari, katakanlah area itu Gunung Salak Indah. Pokoknya Gunung Salak aja patokannya. Patokannya Gunung Salak. Ini kampung ibu. Ini kampung ibu. Desa. Ini kampung ibu, Desa Gunung Guner, Kecamatan Kampung Ibu, RT 5. RW 7, ya kan? Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih. Terletak di area kaki Gunung Salak. Oh, terletaknya di Kampung Ibu. Kampung Ibu terletak di area kaki Gunung Salak ya. Salak. Jadi adanya di Kampung Ibu. Ada di Kampung Ibu. Kampung Ibu. Di situ ada bacaan situs Kuta Genggelang. Oh, situs Kuta Genggelang namanya. Di situ ada situs Kuta Genggelang pertigaan ya, yang masuk kemari. Siap. Terima kasih ya Pak, sudah menjelaskan sepenggal kisah dan juga manfaat daripada berkah ziarah tabaruk kepada Raden Surya Kencana. Ini mah tidak dirubah. Ya, Baraya. Jadi inilah yang dimaksudkan batu ciri yang diperkuat situs moksa ataupun ngahyangnya Raden Surya Kencana. Ini adalah bukti sejarah ya, ataupun ciri daripada Raden Haji Surya Kencana dan diabadikan berikut diperkuat ya hingga saat ini. Seperti inilah keadaannya. Adapun seperti ada nisan seperti ini ya, dan juga badan makam seperti ini baru ya. Kalau misalkan makam yang dibuntal ini seperti ditutupi dengan kain putih, ini adalah sebagai ciri bahwa pembuatan situs cagar budaya Moksa Raden Surya Kencana ini berawal dari sini.
air barokah ini atau Cikahuripan yang sering digunakan oleh Raden Surya Kencana untuk berwudu. Ya, di sini. Oh iya. Iya. Oh, jernih. Ya, jadi intinya, jadi ketika anak-anak cucu datang kemari itu dia mandi, niatnya masing-masing, dengan yakin dan percaya kepada Allah, dengan hajat-hajat mungkin Allah ridho, syukur ridho ya di sini, ya mungkin hajat-hajat terkabul. Insya Allah. Jadi intinya dengan golongan apapun, siapapun, yang penting satu keyakinan, jangan minta ke air, jangan minta yang punya di sini, yang punya tetap minta sama Allah, tapi tetap ada sababiahnya antara sababiah barokah dari ini, yang punya di sini khususnya dari Eyang kan, dari yang punya wilayah sini. Oh iya, oke. Ya. Tergantung niat-niatnya masing-masing, silakan. Iya, jadi instruksinya sebelum menuju ke makom karomat disarankan ya untuk bisa berwudu terlebih dahulu di air barokah ini. Tapi di situ ucapkan niat dan hajatnya, tapi jangan minta kepada yang di sini, tapi minta kepada Allah, cuman izin di sini. Izin. Karena juga ada punya yang punya wilayah. Iya. Tetap di sini semua titik-titik tempat, di sebuah tempat itu tetap ada penguasa dan yang dikuasakan. Betul. Ini jernih, Bah. Ya alhamdulillah. Nah, ini saja. Nah, ini namanya sejarah Pancuran Tilu. Sejarah Pancuran Tilu. Kita akan berwudu terlebih dahulu sebagai bentuk bil barokah ya, sebagai media syariat. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa admin tampilkan. Pesan moralnya, jika baraya ingin berkunjung, ada panggilan batin ya, yang punya maksud dan tujuan, mungkin sebagian daripada hak waris, silahkan jangan ditunda-tunda, silahkan datang. Karena setiap mengunjungi ke situs makom karomat untuk berkunjung sejak ziarah tabaruk, insya Allah itu adalah sebuah panggilan yang dimana Eyang ini sudah memanggil kita. Jangan ditahan, silahkan bisa berkunjung langsung menuju ke area lokasi. Lokasi dari makom karomat Raden Surya Kencana ini berada di Kampung Ibu ya, Desa Gunung Bundar, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oke, dan ini adalah sepenggal kisah daripada riwayat Raden Haji Surya Kencana bin Pangeran Jaya Sasana Eyang dalam Cikundul. Semoga berkah untuk kita semuanya dan juga yang menonton. Semoga berkah karomah pangersa Eyang Surya Kencana senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, admin izin pamit. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.